ada ahlul bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al-aqaidiyah wa ahlul bid'ah al-siyasiyah. Ana aqul bainana wa bainakum al-salaf, bainana wa bainakum al-kutub, kana fayaqul al-bid'ah bainana wa bainakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masih di muka surat 13, ucapan dari Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah tentang kedermawanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau mengatakan fayati alaihi syahru wasyahran la yuqadu fi baitihi nar. Beliau didatangi 1 bulan atau 2 bulan dalam keadaan di rumahnya tidak dinyalakan api, yaitu tidak ada bahan makanan untuk dimasak 2 bulan. Wa rubbama rabata ala batnihil hajar minal ju'. Terkadang beliau mengikatkan batu ke perut beliau karena kelaparan. Ini adalah keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun begitu beliau sangat dermawan. Beliau adalah teladan kita, wallahul musta'an. Summa qala Ibnu Rajab rahimahullahu taala, lalu Ibnu Rajab rahimahullahu taala mengatakan wa fi tadau fi judihi sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadan bi khususihi fawaidu katsirah. Tentang berlipat gandanya kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan secara khusus, ada faidah-faidah yang banyak. Kenapa di bulan Ramadan? Minha syarafuz zaman, yang diantaranya adalah kemuliaan zaman tersebut, wa mudha'afatu ajril amali fih, dan dilipat gandakannya pahala amalan di dalam bulan tersebut. Tatkala bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia, maka pahalanya dilipat gandakan. Makanya Nabi semakin dermawan. Wa minha i'anatus shaimina wal qaimina wadzakirin. Di antaranya adalah dibantunya orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang sholat, dan orang-orang yang berzikir ala ta'atihim, untuk menjalankan ketaatan-ketaatan mereka. Baik, makanya tatkala di bulan Ramadan bantuan dari Allah itu besar sekali, maka Nabi pun sangat dermawan. Padahal di bulan lain sendiri paling dermawan, ternyata di bulan ini lebih dermawan lagi karena dibantu oleh Allah. Demikian pula bantuan Allah kepada kaum muslimin dalam amalan-amalan di bulan Ramadan. Mungkin di bulan lain kurang membaca Quran, di bulan Ramadan semakin bersemangat membaca Quran. Demikian pula zikir, begitu pula puasa dan sholat, dan amalan-amalan yang lain. Fayastaujibul mu'inu lahum mislu ajrihim. Taib. Berarti apa? Misla ajrihim. Maka orang yang membantu orang-orang yang beribadah akan mendapatkan pahala seperti pahala mereka. Dari sisi ini Rasulullah sangat dermawan membantu orang-orang yang beribadah, karena beliau tahu bahwasanya membantu orang yang beribadah itu mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang beribadah itu sendiri. Makanya beliau sangat bersemangat, apalagi di bulan Ramadan. Kama anna man jahhaza ghaziyan faqad ghaza. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa memberikan persiapan, memberikan perbekalan untuk orang yang hendak berperang, berarti dia juga turut berperang. Wa man khalafahu fi ahlihi, dalam riwayat yang lain, bi khairin faqad ghaza. Barang siapa menggantikan orang yang berperang itu dengan baik di keluarganya, maka dia juga telah ikut berperang.
Ketika keluarganya ditinggal oleh orang yang berperang fisabilillah, maka orang yang tinggal ini dia tidak diam saja, dia memberikan berbagai macam bantuan kepada keluarga yang ditinggal oleh orang yang sedang menjalankan tugas dari Allah. Maka dia ikut dinilai berjuang di jalan Allah. Wa fi hadisi Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan hadis ini termasuk hadis yang paling terkenal di bulan Ramadan. Man fattara shaiman kutiba lahu misla. Bagusnya apa? Mislu, karena apa? Ini adalah naibul fa'il dari kutiba. Kutiba lahu mislu ajri. Barang siapa memberikan berbuka puasa, memberikan makanan buka, makanan, demikian pula minuman untuk orang yang berpuasa, maka telah dicatat untuk dia pahala seperti pahala orang yang berpuasa. La yanqusu min ajrihi syai'. Tidak ada sedikit pun pahala orang yang puasa tadi yang berkurang. Baik, ini sungguh menguntungkan. Kita membantu dia puasa, kita memberikan bekal untuk berbuka puasa, maka kita ikut mendapatkan pahala puasa itu. Makanya boleh jadi sama-sama puasa sebulan, namun sebagian orang puasanya itu berlipat-lipat karena dia sering memberikan makanan berbuka untuk orang-orang yang puasa. Mungkin istilahnya apa di sini, moreh atau apa itu. Baik. Nah, kalau di Yaman, di Saudi memang terkenal macam itu. Di berbagai negara demikian. Orang sangat berlomba-lomba memberikan makanan kepada orang lain untuk berbuka karena ingin mendapatkan pahala yang setara dengan orang yang puasa itu. Itu kalau satu orang. Gimana kalau membantu 2, membantu 3, membantu 4 dan sebagainya. Pernah ditanyakan pada Syekh Yahya, apakah walaupun hanya dengan sebutir kurma atau dengan seteguk air, kata beliau itu masuk di situ karena hadisnya umum. Yang penting apa? Membantu berbuka, tidak dibatasi, tidak disyaratkan 2 pinggan, 3 pinggan atau apa itu 1 jak, 2 jak. Yang penting dia terbantukan untuk berbuka puasa. Kemudian ditanyakan pada beliau, gimana kalau orang yang puasa itu telah berbuka dengan kurma yang dia miliki atau nasi yang dia miliki, namun kita juga memberi dia makanan-makanan yang lain yang akan dia makan di waktu berbuka itu. Mungkin apa? Asidah atau mungkin kue-kue atau apa saja yang menyenangkan pada waktu berbuka, melengkapi. Dia makan nasi, kita kasih ayam. Kata Syekh, ini juga termasuk dalam acara berbuka, maka masuk dalam hadis tadi. Walaupun yang pertama kali dia makan bukan dari pemberian kita, itu tak mengapa. Karena dalam acara makan-makan di situ dia bukan hanya makan satu jenis makanan, makan berbagai jenis, maka semuanya masuk menjadi pahala orang yang memberi. Tayyib. Kharrajahul Imamu Ahmad wan Nasa'i wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Hadis Zaid bin Khalid ini diriwayatkan oleh Ahmad, Nasa'i, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Hadisnya sahih. Wa minha, di antara faidah kedermawanan di bulan Ramadan, anna syahra Ramadan syahrun yajudullahu fihi ala ibadih. Bahwasanya bulan Ramadan adalah suatu bulan yang di dalamnya Allah sangat dermawan kepada para hambanya. Birrahmah wal maghfirah wal itqi minan nar, dengan kasih sayang, pengampunan dan juga pemerdekaan dari neraka. La siyama fi lailatul qadar, terutama di malam al-qadar. Wallahu ta'ala yarhamu min ibadihi ruhama. Allah Ta'ala menyayangi para hambanya yang penyayang. Berarti kalau kita ingin mendapatkan rahmat Allah, kita banyak-banyak merahmati orang lain, merahmati hewan-hewan dan seterusnya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama yarhamullahu min ibadihi ruhama. Allah hanyalah merahmati dari para hambanya yang penyayang, yang ganas, yang bengis, yang jahat, yang suka membunuh atau suka membuli, menyakiti, mendolimi. Tentunya apa? Dia terancam tidak diberi rahmat, bahkan mungkin akan tertimpa laknat, tertimpa kutukan. Tapi yang penyayang, dia akan disayang oleh Allah. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Usamah bin Zaid radhiyallahu an.
Baik, terkait dengan wafatnya cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faman jada ala ibadillah jadallahu alaih. Maka barang siapa dermawan kepada para hamba Allah, Allah akan dermawan kepada dia. Balasan sesuai dengan jenis amalan. Bil ata'i wal fadl, dengan pemberian dan kurnia. Wal jaza'u min jinsil amal, dan balasan memang sesuai dengan jenis amalan. Wa minha, diantara faidahnya juga, faidah kedermawanan di bulan Ramadan, annal jam'a baina siyami was sadaqah min mujibatil jannah. Bahwasanya menggabungkan antara ibadah puasa dan ibadah sedekah itu termasuk perkara yang mewajibkan pelakunya masuk ke dalam surga. Kama fi hadis Aliin radhiyallahu an, sebagaimana dalam hadis Ali radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannati ghurafan, sesungguhnya di dalam surga itu ada bilik. Wallahualam, ini seakan-akan terulang ya, al jannah ghurafan, al jannah ghurafan, ini terhapus tuh, harusnya apa, dihapus. Yura zuhuruha min butuniha, bagian luarnya itu akan nampak dari bagian dalamnya. Baik, bukan berarti dia terbuat dari cermin. Malulah kita kalau bilik kita terbuat dari cermin, nampak dari luar dan sebagainya. Tapi apa? Ini menunjukkan betapa cerahnya dan betapa cemerlangnya cahaya yang di dalam, sehingga mampu menerangi yang di luar, mampu menembus dinding-dindingnya. Kemudian sepertinya ada yang cetakannya salah. Kalau di dalam Sahih Bukhari Muslim yang ma'ruf, bukan, yaitu yang di Hadil Arwah, ini harus ada lafaz yang diperbaiki, yaitu apa? Yura zuhuruha min butuniha wa yura butunuha min zuhuriha. Harusnya demikian. Jadi harus ada yang ditambahkan. Di sini tertulis yura zuhuruha min butuniha, ini sudah betul. Lalu dikasih koma, kemudian apa? Wa yura butunuha min zuhuriha. Perlu ditambahkan wa yura butunuha. Iya, tambahi wa yura butunuha. Harus diulang lafaz butunuha ini. Yura butunuha. Nah, baru setelahnya sama dengan yang di sini, min zuhuriha. Bagian dalamnya nampak dari luar. Baik, maksudnya adalah saking indahnya dan cemerlangnya sampai-sampai cahayanya itu mampu terlihat dari luar. Qalu, para sahabat bertanya tentang apa bilik yang seindah itu, secantik itu, kualiti yang sangat tinggi. Liman hiya ya Rasulullah? Milik siapa bilik itu wahai Rasulullah? Qal liman thayyabal kalam, untuk orang yang pertama memperbagus ucapan, bukan apa, menggunakan kata-kata yang keji, yang kasar, yang bengis. Wa at'amat ta'am, suka memberikan makanan. Wa adamas siyam, sering berpuasa. Wa shalla bil laili wan nasu niyam, dan sholat di waktu malam ketika orang-orang tertidur. Nah, orang-orang yang mampu melakukan seperti ini, maka dia dijamin mendapatkan surga, bahkan surga yang bilik-biliknya itu seindah tadi. Disebutkan dalam catatan kaki, ini dihasankan oleh Al-Imamul Albani rahimahullah dalam Sahih Sunan At-Tirmidzi. Kata Syekhuna Radman, wa hadhil khisal kulluha takunu fi Ramadan. Karakter ini semua ada di bulan Ramadan, yaitu apa? Mengucapkan kata-kata yang baik. Karena orang yang berpuasa dilarang mengucapkan kata-kata keji, nanti dikhawatirkan pahalanya rusak. Kalau kata-kata buruk, maka terlatih menggunakan kata-kata yang baik selama Ramadan. Dan memberikan makanan, jelas kedermawanan nampak. Kaum muslimin suka membagi-bagikan makanan satu sama lain, atau meletakkan makanan di masjid-masjid, di surau-surau dan sebagainya. Nampak kedermawanan di bulan Ramadan. Wa adamas siyam, jelas di siang hari kaum muslimin berpuasa.
Wa shalla bil laili wan nasu niyam, dan sholat di malam hari ketika orang-orang tidur. Ini juga nampak di berbagai negara. Baik. Fa yajtami'u fihi lil mu'min, maka di bulan Ramadan terkumpul untuk seorang mukmin as-siyamu wal qiyamu was shadaqah wa thayyibul kalam. Wa tibul kalam. Puasa, salat, sedekah, dan ucapan yang baik. Fa innahu yunha fihi shaim, karena di bulan Ramadan orang yang puasa dilarang anil lagwi war rafas, dari mengucapkan kesia-siaan dan melakukan kekejian. Kita tambah sedikit, wassalat wassiyamu wassalatu wassadaqah, sementara itu puasa, salat, dan sedekah tusilu sahibaha ilallahi azza wajal, akan menyampaikan pelakunya kepada Allah azza wajal, semakin dekat dengan Allah. Qala ba'dus salaf, sebagian salaf mengatakan as-salatu tusilu sahibaha ila nisfi thariq, salat itu akan menyampaikan pelakunya kepada setengah jalan, setengah perjalanan. Wasiyam yusiluhu ila babil malik, puasa akan menyampaikan pelakunya ke pintu raja. Wassadaqah ta'khudhu biyadihi fatudkhiluhu alal malik, sementara sedekah itu akan mengambil tangan orang tadi lalu memasukkannya untuk menghadap raja. Jadi gabungan 3 amalan, salat, puasa, dan sedekah. Semuanya shot ya, salat, siyam, sedekah. Ayo tamam. Wa fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu an, dalam Sahih Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha minkumul yauma shaiman, siapakah dari kalian yang berpagi-pagi dalam keadaan puasa, al yauma, pada hari ini? Qala Abu Bakar radhiyallahu anhu ana, Abu Bakar bilang saya. Bukan berarti riya, tapi karena Rasul tanya, maka kita jawab dengan jujur. Abu Bakar menjawab dengan jujur, ya saya puasa hari ini. Qala faman tabi'a minkumul yauma janazah, siapa dari kalian yang pada hari ini mengiringi jenazah? Qala Abu Bakar radhiyallahu anhu ana, Abu Bakar mengatakan saya. Qala faman at'ama minkumul yauma miskinan, siapakah pada hari ini dari kalian yang memberi makan orang miskin? Qala Abu Bakar ana radhiyallahu anhu, Abu Bakar bilang saya. Qala faman ada minkumul yauma maridan, siapa dari kalian yang pada hari ini menjenguk orang sakit? Qala Abu Bakar radhiyallahu anhu ana, Abu Bakar bilang saya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'na fi imri'in illa dakhalal jannah. Rasulullah bersabda, tidaklah amalan-amalan tadi itu terkumpul pada seseorang kecuali dia akan masuk surga. Baik, amalan pertama tidak apa? Puasa. Kemudian yang kedua mengikuti jenazah. Di dalamnya ada apa biasanya? Ikut sholat jenazah, berarti ada sholat. Baik, kemudian itu yang kedua. Yang ketiga memberi makan orang miskin, ini termasuk sedekah. Kemudian yang keempat menjenguk orang sakit, ini juga sedekah. Biasanya apa? Membawa bahan makanan atau apa? Paling tidak memberikan doa-doa, ini juga sedekah. Sedekah berupa doa dan dukungan. Baik. Masuk di dalam penjelasan tadi. Kalau 4 amalan ini dilakukan dalam 1 hari, orang itu dijamin masuk ke dalam surga. Padahal surga itu sebagaimana difirmankan oleh Allah Ta'ala, fi maq'adi sidqin 'inda malikim muqtadir, di tempat yang memuaskan di sisi raja yang maha kuasa. Jadi surga memang tempatnya Allah Ta'ala. Allah di atas arsy, dan arsy ini adalah atapnya, bumbungnya surga. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.